Merokok-rokok di mimbar wali Allah. Ada wali Allah yang gila. Kalau gila, tak wali Allah tu dah. Kadang orang tak berbaju ke duduk di mimbar wali Allah je. Aduh lo gila wali Allah. Banyak yang sakit ini kan. Tak mungkin wali Allah buka aurat di depan orang ramai. Dia datang ni, jemaah orang ramai. Dia datang pakai kain sarung, putar-putar, tempang-tempang. Tu cuma merokok-rokok datang. Tak baju dah. Apa itu akhlak Mahmud? Tidak. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, salah satu kajian dalam masalah bab akidah yaitu perkara auliaullah, perkara al-wali, waliullah. Bukan wali kota, wali nagari, wali desa ya, tapi wali Allah subhanahu. Nah, sekarang ini banyak orang mudah sekali menobatkan, mengklaim seseorang jadi wali. Enak, orang buka baju di atas mimbar merokok-rokok awali Allah dia. Ini kajian ini bukan sembarangan. Saya bawakan kepada bapak-bapak kitab Hidayatul Murid li Jauharti Tauhid, ya. Kitab Hidayatul Murid li Jauharti Tauhid. Ini kitab tauhid Imam Laqai. Ini ulama Ahlussunnah di bidang akidah yang luar biasa. Beliau mazhab fikihnya Maliki, akidahnya Asy'ari. Terkenal Imam Laqai, dia imam yang netral dalam kajian akidah. Ya, semua kelompok mengakui beliau. Beliau wafat di 10 abad ke-10 Hijriah. Di awal abad 10 Hijriah. Ya. Jadi beliau ini luar biasa. Dalam salah satu kajian bab akidah, yaitu kita harus paham tentang mukjizat, tentang irhas, kemudian tentang karomah, kemudian tentang ma'unah, ya. Sidang jemaah rahmat Allah, kalau bicara tentang wali Allah, maka kita akan bicara tentang karomat, ya, kiramat wali Allah. Ya, kalau di kampung saya, ya, daripada orang lain berang kamu ajak kampung ambo macam tuan. Orang bilang ketika meninggal Syekh Burhanuddin terbang jasadnya, digali kuburannya, jasadnya hilang. Ternyata ditemukan kuburannya di Ulakan. Saya tidak tahu itu, begitulah cerita yang saya dengar. Man huwa waliullah? Siapa itu wali Allah? Imam Laqai mengatakan huwal arifu billahi ta'ala. Dia orang yang kuat ma'rifatullahnya, ilmunya tentang akidah, tentang Allah, ya, tentang sifat-sifatnya. Beliau apa? Wali Allah itu menguasainya. Jadi memang wali Allah itu dia ahli akidah, ahli tauhid, ya. Kemudian wal mawazib ala ta'at, dia orang yang selalu menjaga ketaatan kepada Allah. Terus wal mujtanib lil ma'asi, dia menjauhi maksiat-maksiat. Tidak mungkin wali Allah bersekuler, enak. Wali Allah liberal, enak. Kadang-kadang murah di Indonesia itu wali Allah tu, ini sekuler. Tu wali Allah tu, ini toleransi PKI. Ini wali Allah tu, ini baginya inul darastista tu biasa, sebenarnya patah-patah tu. Murah sih dah. Ikut akidah, kau Ahlussunnah wal Jamaah kau buku akidah. Tidak ada cerita perkira-perkiraan menurut Rambo Abeko, ya? Ini akidah. Saya ulangi, wali Allah itu huwal arifu billah. Dia orang yang menguasai, yang berilmu tentang ma'rifatullah, wa bi sifatihi, dengan sifat-sifat Allah, punya ilmu tentang sifat-sifat Allah, hasbal imkan, sesuai dengan maksimal kemungkinan. Wal mawazib ala ta'at, dia adalah orang yang selalu menjaga ketaatan kepada Allah.
Wal mujtanib lil ma'asi, dia orang yang sangat menjaga diri menjauhi maksiat. Dia anti maksiat, selamat dari maksiat. Wal mu'rid anil inhimaki fi ladzati wasyahawat wal mubahah, dia juga berpaling dari kenikmatan-kenikmatan duniawi, walaupun itu dibolehkan, hal-hal yang melalaikan. Jadi wali Allah itu yang pertama akidahnya, ma'rifatullahnya memenuhi syarat. Dia berilmu tentang sifat-sifat Allah, kemudian dia menjaga ketaatan kepada Allah, kemudian dia menjauhi maksiat sungguh-sungguh, kemudian dia berpaling dari hal-hal yang lalai-lalai, yang percuma, yang sifatnya duniawi. Itu wali Allah. Ya, nah wali Allah sembarang tuduh saja dah. Tu wali Allah tu sembarang tuduh saja tu. Kadang orang nak berbaju ke duduk di mimbar wali Allah je. Ya, merokok-rokok di mimbar wali Allah. Ada wali Allah yang gila. Kalau gila nak wali Allah tu dah. Aduh lo gila wali Allah. Banyak dan sakit ini kau. Ya. Dalilnya apa? Ini Imam Laqai. Hidayatul murid li jauhari tauhid. Ya. Ini penting, ini bukan sembarangan. Jadi kita bawa referensi. Jadi saya bilang lagi, wali Allah itu siapa? Malam ini kita sedikit saja tentang wali Allah. Tidak usah banyak-banyak. Saya impi-impi ke lombang tu. Lupa lo lihat. Semakin banyak di lagi alimu semakin banyak lupa. Ngancak apa lah? Indak waraja saya nak lupa-lupa. Huwal arifu billahi wa bi sifatihi hasbal imkan. Wali Allah itu orang yang berilmu tentang ma'rifatullah, tentang sifat-sifat Allah sesuai dengan keadaan yang maksimal kondisi dia. Wal mawazib ala ta'at, dia selalu menjaga ketaatan kepada Allah. Wal mujtanib lil ma'asi, menjauhi maksiat. Al mu'rid anil inhimaki fil ladzati wasyahawatil mubahah, dia berpaling dari kenikmatan-kenikmatan, kelezatan hawa nafsu yang boleh tetapi memusnahkan. Berpaling dia dari hal-hal yang memudaratkan, walaupun itu boleh. Imam Qusairi dalam kitabnya mengatakan wali Allah itu, saya ambil sepenggal ujung, panjang keterangannya dia. Saya ambil sedikit saja melengkapi yang di atas, melengkapi Imam Laqai. Hatta yakunal wali indana, sampai jadilah wali menurut kami waliyan fi nafsil amri, yaitu wali dalam perkara tadi, bihaitsu yatahaqqaqu qiyamuhu bihuquqillah, sampai sehingga dia mampu membuktikan qiyamnya, kesuksesannya, pelaksanaannya di dalam menunaikan hak-hak Allah. Dia taat menunaikan hak-hak Allah. Ala istiqsa wal istifa, dia tunaikan hak Allah secara tepat dan sempurna. Jangan menunaikan hak Allah menyimpang. Banyak tu. Maka ada ayat-ayat ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian dengan takwa yang benar, sebenar-benar takwa. Ada takwa yang tidak benar, ada. Ya nak, ketika anak lita, anak menangi-nangi, kewajiban ketika itu datang kepada ayah untuk memberi nafkah, ayahnya melakukan zikir panjang-panjang sampai anaknya tertidur karena sudah tidak berdaya. Bako ambo zikir takwa. Zikir itu amal takwa, tapi bukan jawaban untuk anak yang lapar. Maka ada kecian ittaqullah haqqa tuqatih. Hati-hati, takwa itu hak menunaikan hak-hak Allah, hak manusia, hak siapapun sesuai dengan tuntunan. Istiqsa wal istifa. Ya, tepat sasaran, tepat guna dan sempurna. Bi jami'i ma umira bih, dengan seluruh perintah Allah yang diperintahkan kepadanya. Jadi wali Allah itu orang
yang menjaga hak Allah dan hak siapapun. Tak mungkin ya. Wa yatahaqqaqa dawamu hifzallah ta'ala iyahu fi syara'i wad dharra, sehingga dengan komitmennya menjaga hak Allah, Allah jaga juga dia dalam semua keadaan. Nah, itu wali Allah. Ya nak. Jadi ada istilah nama wali Allah. Apa namanya Dino? Majzub. Boleh wali Allah majzub ko yang ndak radarnya ndak tertangkap dah dah. Nya gilo. Tu. Lain-lain. Kau akidah. Syarat-syarat wali Allah. Referensinya kitab Al-Laqai. Ya. Kitab Hidayatul Murid li Jauharti Tauhid. Hidayah para penuntut ilmu, orang yang mencintai ilmu tauhid, li Jauharti Tauhid, untuk saripati tauhid. Syarat wali ayyakuna arifan bi usuluddin, dia mesti menguasai ilmu akidah. Jadi maka benar Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau ulama itu tidak disebut wali Allah, maka saya tidak tahu lagi siapa itu wali Allah. Syarat wali Allah itu pertama ilmu tentang ma'rifatullah. Ini tidak yang aneh-aneh. Dalam sejarah Islam memang ada kitab Imam Nisaburi, Uqalaul Majanin. Ya, orang-orang cerdas dari kalangan kaum gila. Tapi kisahnya tentang Bahlul. Bahlul itu hidup di zaman Harun al-Rashid, sezaman dengan Abu Nuwas, sezaman dengan Abu At-Tahiyah. Abu At-Tahiyah penyair, Abu Nuwas penyair, Bahlul orang barangin. Tapi dia selalu memberikan ilmu, solusi-solusi hukum syariat, apa syariat Islam kepada Harun al-Rashid. Kalau sudah mentok Harun al-Rashid, tanya Bahlul. Kenapa Bahlul mampu sementara dia orang gila? Jangan pula dijadikan Bahlul dalil wali Allah itu ada yang gila. Bahlul itu dia ulama besar, mau diangkat jadi Qadil Qudah, hakim agung. Dia tidak mau mendekat dia tidak mau bergandeng masuk timnya Harun al-Rashid. Tapi dia punya tekad menjaga Harun al-Rashid jangan sampai berbuat zalim pada umat. Maka untuk menolak menjadi Qadil Qudah, hakim agung, dia pura-pura membikin cerita dia jadi gila. Dibikinlah kuda dari kayu. Ini cerita cerita benar. Dia namanya Abu Wahab, sampai sekarang masih ada kuburannya di Irak, di Baghdad. Masjid Abu Wahab. Abu Wahab itu Bahlul. Maka imam-imam syariah penceramah, imam-imam kaliber internasional nasihat Bahlul pada Harun al-Rashid. Bahlul itu pura-pura gila untuk menghindari jabatan. Kalau sekarang yang terjadi, biarlah gila demi jabatan. Jadi Bahlul itu berpura-pura gila untuk lari dari jabatan pemerintahan. Ada sekarang yang terjadi ulamanya bisa gila. Jadi Bahlul ulama yang menyamar jadi orang gila untuk menghindari jabatan. Yang terjadi sekarang itu, tahu untuk bedanya itu. Baik, sedang rahmati Allah, terlanjutkan. Jadi syarat pertama wali ayyakuna arifan bi usuluddin.
Dia punya ilmu tentang akidah. Ada di sini namanya kuliah usuluddin. Ya, kalau di YAIN itu ada kuliah usuluddin, ada kuliah syariah, tarbiyah dan dakwah. Ya, usuluddin tentang akidah dan tauhid. Ya, terus syariah tentang syariah. Jadi seorang wali harus paham usul agama ini. Yang kedua syarat wali ayyakuna aliman bi ahkamis syariah naqlan wa fahman. Dia harus mengerti tentang syariat Islam naqlan secara normatif, fahman secara pemahaman. Paham secara normatif redaksinya, kemudian paham redaksi dan referensi, dan pemahamannya betul. Jadi punya ilmu syariah. Syarat wali. Nak wali sembarang puga saja. Wali turun temurun, tak ada itu wali turun temurun. Tak ada wali turun temurun. Kenapa? Karena wali itu identik dengan orang yang takwa. Ayyakuna aliman bi ahkamis syariah naqlan wa fahman. Paham dengan ilmu-ilmu syariat secara normatif dan secara pemahaman. Ini nak paham syariat jadi wali lah. Ya. La yafhamu min qaulina, tidaklah kata maksud tidak kita pahami. Ini penting. Dari perkataan kami waliullah, wali Allah itu illa nasirul lidinillah. Wali Allah itu mesti pembela agama. Itu dia. Tapi dia mengaku wali, pembela liberal, pembela sekuler, bazer, pembela musuh-musuh Islam. Itu tidak ada wali-wali itu. Maka di Sumatera Barat kok payah orang tukang olah hidup, tukang olah masalah agama di Sumatera Barat kok payah hidup. Mengaku-ngaku sianu, si kau dah sadar. Orang Minang ko mangguak sekali, jampe jauh sekali awak, nya tambah angguak dua lainnya, banggu angguak nama itu, apa pikiran nama itu. Nah, sidang jemaah rahmati Allah, yang berikutnya syarat wali ayyatakhallaqa, dia berakhlak bi khuluqil mahmud, dengan akhlak yang mulia, alladzi yadullu alaihi syar'u wal aql, yaitu dia berakhlak dengan akhlak yang mulia sesuai tuntunan syariat dan akal yang waras, akal yang cerdas. Jadi wali Allah itu berakhlak mulia. Tidak mungkin wali Allah buka aurat di depan orang ramai. Dia datang nih, jemaah orang ramai, dia datang pakai kain sarung, putar-putar, tempang-tempang, itu nyumar rokok datang, tidak baju dah. Apa gitu akhlak mahmud? Tidak. Akhlak terpuji, standar syariat dan standar akal cerdas. Ada ukuran wali dalam akidah Asy'ariyah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ada syarat wali. Nah, yang dimaksud dengan dalam timbangan syariat, akhlak mulia dalam timbangan syariat, yaitu wara anil muharramat, meninggalkan hati-hati tentang yang haram. Wara, menjauhi subhat. Orang masih menjauhi yang haram, kalau wali itu menjauhi yang subhat. Yang subhat itu masih perdebatan halal haramnya, masih belum jelas haramnya. Dia jauhi, kata Nabi, faman waqa'a fi subhat waqa'a fil haram. Siapa yang suka bermain dengan yang subhat, jatuh pada yang haram. Wali Allah selalu jaga takut, khauf, menjaga ketakutan setiap saat.